buat semuanya, terutama kepada Profesor Faruk HT yang sudah menyiapkan waktunya dengan susah payah, karena tadi saya sempat berteleponan dengan Pak Faruk bahwasanya beliau baru saja mengalami masalah di lingkungan rumahnya, yaitu dengan matinya lampu di zona Jalan Kaliuran, dan lampu itu sampai hari ini, sampai jam ini belum juga nyala. Tapi karena merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan seni sastra, Pak Faruk menyempatkan diri meskipun sebenarnya kondisinya sangat sulit untuk meninggalkan rumahnya. Tepuk tangan buat Pak Faruk. Selamat buat Mas Sam Chandra Mantik yang malam ini cukup membanggakan, bisa melonsing buku puisinya yang mungkin sudah lama disiapkan, tapi sudah dikasih pengantar oleh Pak Sri Bintoro bahwasanya puisi ini cukup lama dipersiapkan, juga cukup berliku-liku. Saya sedikit ingin mengenalkan siapa Sam Chandra Mantik. Dalam kacamata saya, Sam Chandra Mantik adalah sahabat kita yang baik. Karena Mas Sam ini sebagai pribadi adalah sahabat, orang yang sangat familiar, sangat peduli sama teman, juga sangat sangat ekspresif terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan sama dengan apa yang dia lakukan terhadap kesenian, makanya kalau Mas Sam Chandra Mantik tampil baca puisi, ini sekedar teman-teman mungkin saling mengenang bahwasanya ada hal yang menarik dari Mas Sam Chandra Mantik, bahwa kalau dia baca puisi punya fun tersendiri. Karena Mas Sam Chandra Mantik kalau baca puisi biasanya ada yang menyebarkan duit, ada yang menyebarkan rokok, dan lain-lain. Makanya Mas Sam ini agak unik kredonya cara membaca puisi. Tapi itu bagi kita mungkin itu merupakan ciri khas bahwasanya apa yang dikatakan Mas Bintoro dalam tulisannya mungkin benar, bahwa saya memang tidak mau ada aturan. Kalau penyair mungkin suka membaca puisi dengan sangat formalis, normatif, masa mungkin ingin melabrak itu. Mungkin dia ingin menyamakan dengan bagaimana penyanyi yang disawer itu, kayak gitu. Dia ingin membedah bahwasanya sastra tidak sakral amat, sastra juga bisa dumah-dubut. Itu mungkin pandangan Sam demikian. Saya nggak tahu, nanti akan saya tanyakan. Kemudian di samping Mas Sam ini, kebanggaan kami Pak, kami Asrafi ini bisa kehadiran guru besar ilmu budaya, Profesor Dr. Faruk HTSU. Ini adalah semacam kehormatan yang bagi kami, terutama Sastra Sompilan, Asrafi, juga Mas Sam yang sudah mendapat tulisan cukup panjang di dalam buku ini. Saya belum membaca keseluruhan, tapi yang saya baca sekilas, Pak Profesor ini sangat apa adanya, menilai Sam tidak basa-basi, dia akan mengatakan apa adanya. Kayaknya puisi ini di mata Pak Faruk, kalau menurut saya tangkap sementara, adalah puisi yang cukup gila. Ada kalimat karnival, itu berarti semacam perayaan ritual kan. Kemudian ada persimpangan pikirannya dan lain-lain. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Profesor ini tentang bagaimana genre puisi Sam ini. Untuk itu, untuk kita mulai dari awal, lebih baik kita akan dengar proses kreatif Sam Chandra Mantik terhadap buku ini, akan kita dengar bersama-sama. Untuk itu kami persilakan Mas Sam untuk menceritakan proses kreatifnya terhadap buku yang sudah dilahirkan pada malam ini. Monggo Mas Sam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bicara masalah puisi saya tentang plus ini sebenarnya sebuah refleksi perjalanan rohani saya atau batin saya dalam bergulat dalam hidup ini. Terkadang banyak godaan-godaan yang aku sendiri tidak bisa aku sadari, juga sulit aku pecahkan di situ. Jadi semacam ada sesuatu yang memang aku lihat seperti dalam perjalanan rohani saya kemarin umroh, itu juga suatu pertanyaan di mana saya sendiri melihat sesuatu yang menangis terus. Siapa yang menangis dalam puisi saya tadi? Aku lahir. Itu kesadaran saya bisa jadi.
atau sebuah roh yang memang membisiki saya tentang apa, tentang tangis orang-orang di negeri sama atau apa. Aku juga nggak tahu. Yang jelas kehancuran itu ada dari dulu sampai sekarang. Masalahnya apakah kita tidak sadar tapi tidak sadar, yang jelas tidak menyadari bahwa kita ditipu oleh pemikiran kita sendiri barangkali juga, sehingga sering kita terjebak dalam yang kita anggap benar belum tentu adalah benar. Di situ juga membuat kesadaran saya atau mungkin teman-teman juga seperti kayak gitu, mungkin karena lintasan-lintasan seperti kayak gitu. Ketika saya menulis, ketika saya seolah-olah didekap sama ibu saya, aku nggak ngerti wajahnya, tapi perasaan itu muncul mengajak dialog kepada saya. Ketika saya sendiri berpikir itu, sehingga saya tulis. Jadi sering saya tulis dalam bentuk dialog-dialog yang bentuknya juga ting pecodot sak enak dhewe, juga aku sendiri tidak bisa mengendalikan itu. Seperti loncatan kata-kata yang memang kasar dan sebagainya juga itu saya sampaikan saja. Itu kenapa ya terserah aja sampai nanti menilai seperti apa. Aku hanya menulis saja. Kalau ditanya apa aku paham, aku sadar aja. Paham memahami isi itu, paham ngerti juga. Cuman aku untuk menjelaskan saya nggak begitu fasih. Justru disinilah sumbernya. Saya percayakan kepada guru, seorang profesor yaitu Mas Faruk, untuk membedahnya seperti apa. Dari tulisan beliau terus terang ternyata beliau juga sangat memahami, sangat-sangat memahami perjalanan rohani saya. Dari definisi semuanya itu saya setuju semua. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa itu adalah kesadaran tangis, suara-suara tangis dalam diri saya. Diri saya adalah dunia ini, semesta ini. Kemudian saya tanyakan waktu di Mekah ada. Karena antara mimpi dan tidak mimpi, kalau aku nggak percaya bahwa aku pernah melihat tanah itu aku besok lagi diulangi cerita yang sama. Banyak pertanyaan di sana yang aku tanyakan, itu juga banyak pertanyaan. Tapi ternyata seperti aku sudah melihat tanah ini ya dalam mimpi, cuma itu aja. Sehingga yang aku tulis itu ya seperti kayak gitu. Saya kira pertanyaannya seperti kayak gitu. Artinya proses yang saya menulis cuman aku tidak mau karena saya tidak belajar teori-teori tentang menulis puisi, juga tidak ada gurunya siapa. Aku bisanya ya seperti kayak gitu. Jadi itu mau dikatakan puisi atau tidak, ya terserah orang yang membacanya. Itu ada manfaatnya atau tidak. Tapi yang jelas saya berbuat baik, yaitu menulis kisah-kisah dalam kejujuran saya itu, atau kebohongan saya nggak tahu itu. Bagi saya puisi itu adalah omong kosong. Artinya mengawali dari omong kosong. Omong kosong itu ya bukan berarti
yang nggak ada gunanya, hanya mengawur boleh, bukan itu. Artinya bahwa kosong itu nyata, ada. Jadi yang kita lihat selama ini hanya yang nampak-nampak saja. Yang tidak nampak kita anggap kosong, tidak ada. Tidak wajib kita percaya, tidak ada, itu hal yang gaib itu. Padahal yang kosong itu juga ada, itu nyata. Sehingga sering anggapan-anggapan yang kita anggap benar kadang menjadi keliru, kadang menjebak kita. Yang kita anggap salah terkadang ternyata malah benar. Mungkin aku melihat kebenaran yang dulu dengan yang sekarang ini sudah beda. Bedanya artinya karena perubahan zaman itu, karena peradaban yang berbeda-beda. Dari peradaban yang dulu, pemahaman yang dulu benar, tapi hari ini bisa jadi salah. Salahnya kenapa? Karena tidak tepat. Tidak tepat zamannya atau waktunya. Kemudian siapa pelakunya. Di situ yang saya tulis saja, artinya dengan saya nagui, ya isone aku. Saya nagui artinya saenane aku tidak mau diatur-atur dengan urusan teorinya harus ini dan ini. Memangnya aku sekolahan, aku juga orang sekolahan, orang mangan bangku sekolahan. Jadi itu masalahnya, aku tidak mau. Kalau aku dengan teori ini dan itu, aku rasa nulis puisi. Artinya akan macet. Itu masalahnya yang saya hadapi seperti kayak gitu. Sehingga terus terang aku menulis ya seperti kayak gitu. Monggo teman baca, ada menjadi omong kosong nggak ada gunanya, ya itulah puisi. Tapi jika itu juga ada maknanya dan itu adalah juga puisi. Itu saya kira hanya seperti itu. Terima kasih. Nanti Pak ini nanti. Kita bisa dengar tadi teman Mas Sam itu ingin melihat puisi atau sastra itu, kalau saya lihat catatan buku ini tanpa tendensius. Ini kadang-kadang memang sulit dipahami. Apakah ada kehidupan tanpa tendensius? Itu pertanyaannya. Kemudian Mas Sam juga dalam catatan di sini seperti ada ketegangan. Nanti ini akan kami tanyakan kepada Pak Faruk. Ada ketegangan seakan ada puisi yang tidak akademis dan puisi yang akademis. Ini sebenarnya ketegangan ini cukup lama di mana-mana, bahwasanya ada hantu di sana. Seakan kalau sudah bicara akademik itu sebuah hantu bagi orang-orang otodidak. Ini sebenarnya ketika era-era postmodern begini atau mungkin modern itu mungkin sudah agak mencair dikotomi itu, tapi kayaknya Mas Sam juga masih ada ketegangan di sana. Kalau saya lihat catatan Mas Sam ini, dia ingin menanyakan bahwasanya apakah hal-hal yang berkaitan dengan teori akademik itu selalu benar? Ini pertanyaan Mas Sam. Untuk lebih jelasnya, biar diskusi ini agak efektif, ini kayaknya untuk Pak Profesor ini. Apa sih Pak definisi tentang sastra teoritik akademisi maupun sastrawan-sastrawan yang kayak kami yang otodidak? Ini saya lihat saya akan mulai dari itu dulu karena ini menjadi ketegangan dalam sebuah proses kreatif teman-teman yang lain, maupun malam ini saya temukan lagi Mas Sam juga sedikit menyenggol masalah tentang hal-hal demikian. Monggo Pak Faruk, kita butuh pencerahan Pak Faruk. Monggo. Ini. Apa ya? Mungkin begini, jadi yang namanya akademisi itu artinya kan meneliti, mengkaji, lalu merumuskan, memformalkan apa yang sudah dipelajari lama dari berbagai macam sejarah, sastra atau berbagai macam karya dan sebagainya, kemudian dirumuskan. Nah, ketika dirumuskan
apa yang semula intuitif menjadi bisa dipahami secara nalar. Nah, ketika dia bisa dipahami secara nalar, lalu orang bisa menulis dengan nalar. Ibaratnya itu kalau ada orang memasak, ibu-ibu pintar memasak, nanti ada ahli masak meneliti lalu bikin resep. Nah, waktu bikin resep itu orang nggak pakai perasaan lagi. Jadi ini sekian, ini sekian, ini sekian, garam sekian atau apa kayak gitu. Nah, jadi itu yang kemudian membuat akademisi itu dianggap teknis. Jadi seperti diisi orang belajar menggambar itu sudah nggak pakai perasaan tapi pakai akal. Berapa proporsi dan sebagainya, bagaimana anatomi dan sebagainya itu sudah, bagaimana perspektif itu sudah dipilah-pilah sehingga bisa dipahami. Nah, karena dia menulis secara nalar, sadar, maka dia tidak lagi spontan, istilahnya kayak gitu. Nah, di lain pihak ada yang bukan akademisi, lebih mengandalkan intuisi dan sebagainya. Tapi sebenarnya keduanya itu kadang-kadang juga bukan tidak bisa kita bedakan, tetapi biasanya punya persamaan. Persamaannya itu dia misalnya baik yang akademisi maupun non akademisi berada di dalam satu tren atau paham tertentu yang sama. Nah, jadi kalau kita melihat karya Mas Sam ini bukan hanya aneh bagi akademisi, tapi juga aneh bagi seniman yang tidak akademis, gitu. Karena apa? Karena mereka berbeda dari Mas Sam. Nah, kayak gitu. Jadi ada perbedaannya, ada persamaannya. Jadi misalnya Pak Minto itu akademisi atau bukan, gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau dia mengatakan sakarepe dhewe, gitu ya. Apakah seniman yang non akademisi itu sakarepe dhewe? Nah, kan enggak juga. Biasanya ditimbang-timbang, matang dan sebagainya, lama atau apa gitu ya. Dan biasanya juga sangat rapi, sangat tertata. Jadi puisi Mas Sam itu tidak hanya berbeda dari segi akademik, tetapi sebenarnya juga dari tren yang dominan di dalam kesenian atau kesastraan atau perpuisian pada umumnya. Karena itu banyak yang sulit memahami, tapi juga mungkin sulit menerima, bisa juga sulit meniru. Jadi kalau sembarangan atau sakarepe dhewe, apakah kalau kita sakarepe dhewe jadinya kayak Mas Sam? Nah, kan yang sakarepe dhewe itu tidak selalu hasilnya kayak Mas Sam. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak sekedar sakarepe dhewe, tetapi memang ada Mas Samnya di situ, gitu. Nah, kalau sakarepe dhewe semua orang sakarepe nulis, jadinya saya kira tidak akan sama. Iya, pasti ada sesuatu yang pada diri Mas Sam yang membuat dia tidak bisa sakarepe dhewe-nya itu sakarepe dhewe Mas Sam, bukan sakarepe dhewe wong liya. Nah, itu saya kira itu. Jadi
kembali ke tadi, jadinya sebenarnya akademisi yang tidak akademisi itu tidak selalu berbeda, tapi juga bisa sama. Nah, Masam ini kasusnya tidak hanya aneh bagi akademisi, tapi juga aneh bagi mungkin banyak penyair yang tidak akademisi. Kira begitu. Coba Pak diperjelas sedikit keanehan-keanehan itu secara teori apa? Karena apakah pemilihan diksi atau bahasanya atau apa namanya tipografinya, biar kita bisa mengerti apa yang dimaksud sakar PDW dan keanehan itu dari sisi mana Pak? Ya saya kira yang jelas itu Masam itu ekspresif. Tapi yang diekspresikan apa? Ya, yang diekspresikan ya dirinya. Nah, jadi apa namanya? Misalnya orang menyebut Chairil Anwar itu ekspresif, tapi ekspresifnya Chairil Anwar beda dengan ekspresifnya Masam, gitu ya. Sutarji kalau baca puisi juga aneh ya, tapi juga tetap berbeda juga dengan Masam. Nah ini yang saya lihat. Masam itu ya sakara PDW dalam arti bahwa yang diungkapkan adalah dirinya, bukan yang lain. Itu yang saya kira yang penting. Nah kita bisa bertanya apakah diri Masam itu yang penting seperti yang terpancar di dalam karyanya gitu ya. Nah, tadi kita menyebut Masam itu orang baik, macam-macam, peduli sama teman atau segala macam itu. Nah, mungkin itu juga salah satunya, artinya ya salah satu yang terungkap di situ. Ya, misalnya aja ya, betapa susahnya Masam memilih, misalnya memilih aku itu aja misalnya. Kan ada banyak sekali ikatan-ikatan yang mengikat Masam. Jogja, Ponorogo, ibu, istri, teman-teman, teater, macam-macam kayak gitu. Agama, tapi juga politik dan sebagainya, itu semuanya itu terserap, yang membuat susah memilih gitu ya. Nah ketika orang mengikatkan diri pada semuanya, maka yang terungkap semuanya. Yang terungkap itu semuanya. Coba Pak, satu hal mungkin ini sedikit ada khas di sini, ada mantra. Bagaimana sih tadi ada kalimat sakar PDW, kemudian ada keunikan-keunikan yang tidak hanya dirasakan oleh akademik maupun tidak akademik, tapi di situ juga ada mantra yang dibahas Pak Faruk. Kira-kira apa relevansinya Pak terhadap konteks ini Pak antara mantra dan puisi Pram? Ya itu tadi. Jadi sebenarnya mantra itu juga dipertahankan oleh Masam. Seperti dia mempertahankan temannya, seperti dia mempertahankan keluarganya, seperti dia mempertahankan Ponorogonya, seperti dia mempertahankan agamanya, seperti dia mempertahankan cintanya, semuanya itu dipegang semuanya gitu ya, dipegang semuanya dan dicoba untuk tidak diterima sebagaimana adanya. Jadi tidak dikontrol, tidak dicoba dihalus-haluskan atau apa gitu. Jadi ya semacam itu. Jadi dia tidak mencoba menindas untuk apa. Jadi pikirannya itu istilahnya tidak sentralistik. Dia begitu tersebar gitu. Semuanya masuk, dan bahkan Masam sendiri kelihatan bukan sebagai sentralnya,
tapi menjadi bagian dari pluralitas itu, misalnya kayak gitu. Keramaiannya itu ya, di situ dia ramai Ya, sekali. di situ. Jadi itu yang ramainya itu. Jadi dia tidak membuat yang ramai itu sepi. Tidak membungkam segala suara-suara. Kalau dia berpihak pada satu suara, dia akan membungkam suara-suara yang lain. Tetapi semua suara itu seperti kedengaran gitu ya. Jadi mimpinya ya itu nyata ada, tapi yang ini juga ada, yang itu juga ada dan sebagainya gitu. Jadi semuanya menjadi kelihatan tampil, rame, plural, macam-macam itu ya. Jadi ya Islam tapi abangan ya mantra juga ya, pokoknya semuanya masuk di situ ya, umrah juga ya, macam-macam lah pokoknya itu. Itunya semuanya itu dipertahankan ya. Nah saya kira untuk Masam kalau menyadari itu, nah itu bisa diolah lebih jauh. Oh, aku ki jane iki. Nah, lalu itu digarap lagi dengan sadar ya bisa, tapi ya mungkin juga nanti jadinya bisa beda, nggak tahu juga. Saya kira begitu ya. Oke teman-teman, biar kita ada interaktif, silakan teman-teman menyiapkan sebuah pertanyaan, mumpung ada pakarnya nih Pak Farouk HT, Profesor Dr. Farouk HT SU. HT-nya itu Tripoli Pak. Tapi sebelum nanti teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya mulai dari 3 penanya. Saya akan mengkonfirmasi kepada Sam. Tadi ada sedikit kesimpulan. Ada istilah kalau seni itu mungkin hanya diambil subjek maternya, hal-hal yang sangat pokok, yang kemudian dia diolah sedemikian hingga. Ada pernyataan Pak Farouk tadi, kayaknya Sam tuh sangat sayang terhadap semua persoalan, kalau dia semua yang diambil. Barangkali ada masalahnya demikian, dia juga seorang muslim yang taat, dia juga seorang yang air minum juga, Orang bisnis juga. minumnya jalan, sholatnya jalan, kan? Hajinya jalan. Memang dia ingin semuanya dirangkul. Kan? Mungkin barangkali saya ingin melahirkan satu genre baru, aliran baru, ini nanti alam yang ingin membuktikan ya. Akademik mengawal Pak ya. Mungkin akan merumuskan. Tapi pernyataan Pak Farouk ini sebenarnya secara teoretik memang ingin membedah dari sisi normatifnya. Orang-orang akademik demikian. Atau apa yang dibaca Pak Farouk sudah sangat panjang sekali, banyak sekali dia mengkaji sastra. Tapi ini menurut saya kehormatan buat Mas Sam, karena ada ciri khas sana, meskipun ramai sekali, tapi itu menjadi perhatian Pak Farouk gitu ya. Aku nyenengin Sam, nyenengin Sam. Saya kan mungkin Mas Sam coba sedikit ditambahkan, kenapa demikian? Apakah karena ini hal yang sangat benar untuk estetika Mas Sam dalam berbahasa, bersastra, karena itu disadari, bukan tidak sadari. Barangkali ada hal yang perlu kita dengar dari hal tadi. Moga Mas Sam. Ini ada Mas, biar. Terima kasih. Sedikit juga menyambung dari yang diungkapkan dari Mas Farouk masalah tentang pembuatan puisi. Proses pembuatan puisi ini biasa NAEDW atau NAEDW itu atau tidak punya aturan, itu hanya berlaku pada diri saya sendiri, bukan kepada terus terang untuk masalah yang lain saya juga terlibat karena saya sendiri juga hidup. Otomatis aturan apapun, aturan hukum, aturan agama pun otomatis juga aku ikuti kan gitu. Jadi saya juga paham, juga nggak saya naik diri ya, kan gitu. Cuman dalam proses membuat puisi ini, ya saya naik kuwi artinya karena latar belakang saya tidak berpendidikan masalah nulis sastra, tidak ada yang ngajari saya nulis sastra. Jadi kalau itu
Salah? Enggak salah sih. Tapi kalau itu buruk, aku nyampaikan keburukannya sampean atau keburukanku sendiri. Terserah kamu, pandangan kamu apa ada masalah ini. Jadi aku bilang apa adanya juga kan gitu. Kalau ini juga menjadi keburukanmu atau kesalahan kamu atau kesalahan saya, kenapa? Aku mengungkapkan apa adanya. Artinya saya di situ juga saya terlibat di situ karena saya juga bisa menjadi pemain. Aku di situ juga terkadang aku juga susah untuk membedakan karena aku itu nanti berdasarkan teori. Kalau aku berdasarkan terpaku pada masalah teori-teori dengan ini aku harus gini. Aku susah ora iso ora ngajar kepiye kan. Jadi ya aku kembali pada diriku sendiri. Yo wes enakku dhewe. Itu maksudnya juga seperti kayak gitu ya. Ada dari perbuatan yang memang betul itu dikatakan ada keponorokaannya, ada kejawaannya dan macam-macam itu juga aku terlibat di sini dengan kesayangan rasa sayangku dengan ini itu dan sebagainya. Pada dasarnya aku tuh nggak tegaan, walaupun sebenarnya aku nanti jadi iso tegaan, tapi sebenarnya saya orang nggak tegaan, orang sudah kalah, udah salah, udah keliru masih aku maafkan terus itu sering. Aku nggak bisa menghargai diriku sendiri. Siapa tahu mereka juga atau orang itu bisa berubah. Aku beri kesempatan lagi. Ngapain harus ribut? Itu dalam pikiran saya. Berbuat baik kepada orang apa salahnya? Cuman itu aja. Jadi ibaratnya gini juga. Aku berbuat baik atau aku menulis ini adalah tanaman. Jika aku menanam ini sebuah kebaikan, ya aku yang akan manen. Tapi kalau ini yang sebuah keburukan, mungkin juga menjadi nggak tahu. Bisa dipersingkat Mas. Bisa dipersingkat. Intinya itu apa yang ini? Intinya artinya gini, aku menulis ini seenaknya saya sendiri, tapi bukan berarti aku ambigu ya, artinya tidak tahu tentang aturan ini itu. Artinya saya hanya membebaskan diri saya, gitu aja. Saya itu makanya. Oke, saya kira Mas Sam ini perjalanan keseniannya cukup panjang. Saya mengenal dia adalah aktivis teater, dia teater pusaka, teater uncok, teater alam. Saya kira mengenal estetika sudah cukup terlampaui. Barangkali kalau dia bisa NED mungkin ya itu dalam artian kajian. Tapi dalam artian karya, apa yang dikatakan Mas Sam ini bagian dari bagaimana dia menyatakan bahwa mungkin artinya dia se-NED. Oke teman-teman, silakan kalau mau bertanya saya ambil dari 3 orang dulu. Mumpung di sini cukup luar biasa, ada pakar dari UGM, guru besar ilmu budaya Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Sam. Bukunya seminggu lalu sudah sampai kepada saya dan pertanggungjawaban saya sudah baca tuntas. Ya, saya sudah baca tuntas, artinya bahwa pemberian panjenengan saya terima dengan baik dan saya baca dengan baik. Tetapi kemudian di sana ada pertanyaan karena tadi figur beliau adalah ya wis ngono lah, ketika saya tanya dulu ya nanti sakarmu. Maka kemudian pertanyaan saya justru kepada Pak Farouk ini. Di dalam berbagai tulisan sebelum puisinya itu ada teman-teman dari Mas Sam ini, akademisi ada, penyair yang hebat ada dan sebagainya. Tetapi kemudian penerjemahannya beda-beda. Nah, salah satunya adalah saya ingin tanya itu puisi ideografi itu seperti apa? Ya. Karena yang muncul di depan ini mula-mula adalah
bentuk tulisan yang engkok-engkok indah, apakah itu yang disebut ideografi? Maka kekuatan Sam adalah dengan keterbatasan bentuk ini kemudian dia memasukkan kata apapun, tetapi kemudian ketika dibacakan ada makna multi interpretasi. Maka saya kira tangkapan saya sementara itu, tetapi Pak Farouk mungkin bisa kemudian menangkap yang lain. Tetapi kemudian saya kemudian baca lagi secara teliti, kemudian di belakang wes ora ideografi meneh. Ya, artinya kemudian ya puisinya ya seperti puisi ya, bait dan seterusnya. Nah kemudian Pak Farouk tadi mengatakan di sini kalau nggak salah komentarnya apa? Wah atau apa ya Pak? Ya. Mergo mungkin ahai ya, ahai. Ya kalau saya menangkap sebagai seorang penyair itu, sakjane rada bingung panjenengan itu. Ya. Tetapi kebingungan panjenengan sudah panjenengan ekspresikan, tetapi ketika panjenengan mengungkapkan ahai itu seperti apa? Jadi dua Pak, ya, ideografi dan ahai. Ya. Untuk Sam, ketika panjenengan sudah cetak seperti ini dan panjenengan sebut sebagai puisi, ya inilah puisi. Ya. Apa itu Pak? Ideografi, bukan tipografi Pak, bukan? Tipografi, Oke. tipografi. Maaf. Ya. Betul. Ya. Itu. Nah kemudian saya ingin tanya Sam, iki kemudian ini cover ini kemudian disebut sebagai antologi puisi mantra. Kuwi karepmu dhewe apa karepe sing gawe cover? Ya. Kalau karepe sing gawe cover, maka mungkin ya pembuat cover itu di sini ono rada mantrane sithik, maka disebut sebagai mantra. Ya, tetapi liyane ora. Maka pertanggungjawaban panjenengan di cover saja. Iki Itu editornya Pak Rintawa loh itu. Terima kasih. Nah ya, tipografi itu artinya apa ya? Artinya tampilan visual dari puisi. Tampilan visual dari puisi. Jadi puisi itu kan sebenarnya tidak visual. Kata-kata itu sebenarnya pertama dia bunyi. Tetapi begitu dia ditulis, dia menjadi sesuatu yang terlihat, bukan lagi terdengar. Nah, kita mengenal puisi, tadi disebut puisinya jadi biasa. Sebenarnya itu juga bagian dari tipografi. Jadi kita mengenali puisi ditulis di tengah. Kan puisi ditulis di tengah gitu ya. Tidak di pinggir gitu ya. Itu tipografi juga namanya. Kita mengenali puisi pertama-tama kita melihatnya kalau puisi itu tertulis. Oh iki puisi, oh iki cerpen, oh ini esai dan sebagainya. Kalau halamannya penuh, kalau puisi halamannya tidak penuh gitu ya, itu tipografi juga namanya. Nah, tetapi Mas Sam ini tidak cukup hanya dengan tipografi yang konvensional. Dia mencoba membuatnya hampir seperti kaligrafi. Jadi dia seperti kaligrafi, ya dibuat seperti kaligrafi. Jadi membentuk huruf-huruf dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang juga bisa membentuk wajah atau membentuk apa gitu. Nah, kalau tadi terkesan dia inkonsisten, tapi justru di situ kekuatannya. Tadi sudah saya bilang puisi Sam itu rame, mau yang tipografi yang konvensional ada, tipografi yang tidak konvensional ada. Jadi dua-duanya ya dipegang gitu ya. Artinya ya bisa orang menyebutnya ketegangan.
Tapi bisa juga itu kemeriahan. Artinya ya rame itu kan tidak harus tegang. Rame itu juga bisa ya menyenangkan, tidak menegangkan gitu. Nah, ini persoalan bagaimana kita melihat keramaian itu memang persoalan bagaimana hati kita. Jadi pembaca sendiri harus mempunyai hati. Hatinya adalah apakah dia terbuka atau dia tertutup. Apakah dia normatif atau dia lebih eksploratif gitu ya. Nah, kalau saya membaca puisi Masam atau semua hal, jadi semua hal itu saya itu tidak berangkat dari norma, tidak berangkat dari hukum, tapi saya mencoba ngerti. Nah, mencoba ngerti itu istilah Jawanya. Jadi mencoba ngerti, mencoba pangerten. Jadi segala hal yang aneh-aneh harus ditanya dulu. Kira-kira karepe apa? Kira-kira maknanya apa? Nah, dari situ kita bisa menjadi terbuka terhadap apapun juga. Jadi kalau saya belajar Jawa gitu misalnya, saya tidak mau mulai dengan Jawa ki opo. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi ngopo kok Jawa iso kaya ngono misalnya. Ngopo kok wong Minang bisa kaya ngono. Ngopo kok wong Madura iso kaya ngono. Nah, jadi itu dilihat dengan menanyakan. Seperti menulis tulisan Basam ini, kalau kita normatif mungkin agak susah masuknya. Tapi kalau kita berpikir ngopo kok puisinya itu rada aneh. Kira-kira keanehan itu sebabnya apa gitu ya. Nah, itu kita bisa pangerten istilahnya. Jadinya kita bisa pangerten, bisa ngerti. Tidak hanya memahami, tidak hanya mengetahui, tapi ngerti. Nah, itu pendekatan ngerti itu yang saya pakai untuk membaca apapun. Jadi saya tidak pernah menjudgment puisi ki elek, puisi ki apik, itu saya nggak pernah. Saya selalu mencoba mengerti kenapa puisinya seperti ini, mencoba mencari nalarnya. Oh, nalarnya itu kira-kira begini. Jadi itu kalau kita tadi melihat ya itu inkonsisten, tapi kalau menurut saya ya itu nalarnya rame. Jadi nggak bisa kalau kita ini puisinya mantra, kabeh jadi mantra. Nah, itu namanya bisa menindas ya. Kalau kayak orang kayak Masam itu namanya sakarepe dhewe ya, artinya dalam arti bahwa apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya, apa yang ada di dalam pengalaman batinnya ya itulah yang diungkap. Jadi kalau dia lagi kepengen konvensional ya konvensional, kalau dia mau lagi kepengen yang aneh-aneh, yang dalam arti tipografi yang semacam kaligrafi ya kaligrafi, tapi kita sekaligus bisa melihat oh Masam ini hidup di dalam tradisi kaligrafi, tapi juga hidup di dalam lingkungan penyair yang konvensional. Jadi ya dua-duanya bisa terekam di situ. Saya kira begitu. Kalimat yang menarik, mengerti itu saya kira satu sikap kritik yang bagus ya, karena Pak Farouk ini tidak menjudgment, tapi lebih bagaimana mengerti itu saya kira orang Jawa sangat luas sekali tafsirnya, tapi saya merasakan mengerti itu artinya bahwa ada proses yang bisa dipahami, jadi tidak sekedar dinilai salah atau benar, tapi itu pemahaman yang dikatakan dengan istilah mengerti. Ada pertanyaan Pak Oke yang belum ini sasaran untuk Masam tadi tentang cover. Apakah cover buku mantra ini apakah ide dari ilustratornya atau mungkin Masam yang mengusulkan atau mungkin editornya? Ini kepada Masam tadi Pak Oka, monggo Masam.
Oke, akan saya jawab masalah tentang judul kenapa ada mantra. Itu memang dari saya. Jadi bukan dari yang membuat cover, yaitu Mas Yus. Saya serahkan puisi-puisi itu kepada Mas Yus. Terserah kamu memahami seperti apa. Kemudian ada beberapa cover yang dibuat. Kemudian saya merasa pas adalah ini. Jadi yang ini saya pilih itu karena juga tentang mantra. Mantra itu apa sebenarnya? Bukan aku membantah, tapi aku memahami tentang mantra. Mantra itu kekuatan suara. Jadi sebuah kekuatan suara itu sendiri adalah mantra yang terus terang kata-katanya tidak jelas. Seperti auman itu kalau diucapkan terus menerus juga bisa menjadi mantra, atau auman harimau itu menjadi semantra. Itu sebenarnya kata-kata mantra hingga orang menjadi ketakutan, menjadi nurut. Jadi mantra bagi saya ya kekuatan suara itu sendiri yang membangun, artinya memaksa orang untuk luluh, untuk tunduk, atau untuk menghancurkan di situ. Kenapa mantra? Kemudian karena saya memakai bahasa-bahasa Jawa yang seolah sebenarnya itu bukan mantra. Ya biasa aja, itu artinya action aja terus terang gitu. Jadi bukan mantra yang sesungguhnya. Tapi mantra itu sendiri jika yang ditulis saya dalam bahasa Jawa itu, jika ada lagu ritual yang sesuai, ya akan menjadi mantra betul. Segala ucapan Anda itu juga mantra, doa. Jadi mantra itu bagian dari, bisa menjadi doa, doa itu juga menjadi mantra. Paham, mengerti. Jadi aku yang katakan bahwa Jawa itu juga paham. Bukan hanya sekedar bukan suku sebenarnya. Tapi Jawa itu, orang memahami cuma suku-suku, tapi Jawa itu adalah paham, mengerti. Kata Mas Faruk adalah pengertian, itu bagian dari itu. Jadi bukan, jadi Mas Faruk ini juga Jawa, artinya paham, mengerti, paham. Jadi orang yang paham tentang kehidupan ini, juga tentang jati dirinya itu sendiri juga, itu Jawa. Sebenarnya kalau saya memahami seperti itu, sehingga kata-kata tentang yang tersusun di sini saya katakan adalah mantra, ya itu alasan saya seperti kayak gitu. Benar atau salah, saya serahkan kepada Mas Faruk untuk menjawabnya lebih jauh masalah ini. Terima kasih. Oke, tadi apa yang ditanyakan Pak Oka saya kira sudah cukup lengkap dijawab. Mas Sam tadi menjawab tentang judul cover, mungkin bisa disimpulkan dikit bahwa mantra bagi dia biasa aja, cuma didramatisasikan. Kan? Tapi ini semuanya adalah pendapat, jadi semuanya bisa beda pendapat atau bisa sepakat, itu urusan lain. Setidaknya diskusi ini bisa bagaimana menyampaikan pikiran-pikirannya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mencoba mengapresiasi karya Mas Sam ini
dengan cara saya sendiri. Saya melihat justru dalam karya Mas Sam ini ada suatu kelebihan. Mas Sam ini orang yang sangat terbuka. Jadi dia tidak menutupi sesuatu dengan image-nya, dengan bahasa ilmiah, bahasa apa. Dia ungkapkan semua. Pada saat pertama saya baca saya sedikit bingung. Tapi begitu saya meneguk anggur agak banyak, saya bisa mengerti. Jadi kelihatannya ada kegelisahan dalam pikiran Mas Sam yang dituangkan lewat puisinya, kayak puisi yang ada budi. Dia tuh nggak terima lihat kehidupan orang-orang miskin itu nggak terima. Jadi dia ngomong ini budi dalam kemiskinan apa dituangkan semua. Terus blues. Mas Sam ini merasa kok negara kita ini kacau, politisi kayak gini. Jadi dia tuangkan semua, bahkan semua kata-kata kebun binatang bisa masuk, jancuk apa itu semua bisa masuk. Jadi saya melihat ini justru kelebihan. Mas Sam sosok yang jujur, apa adanya. Saya sangat mengapresiasi. Support yang hebat untuk Syam Chandra yang ini juga seperti adik saya karena kami satu wadah di teater alam. Support untuk Syam ini. Syam ini saya kenal, dia ini sebenarnya sosok yang sangat peka. Dia sebenarnya punya perasaan yang halus sebenarnya, sangat sensitif. Tetapi kalau mau marah saja, dia harus pakai menghilangkan diri sendiri dalam tanda petik, baru bisa marah. Kalau jadi dirinya sendiri itu diperjelas Bu, susah untuk menghilangkan marah. diri sendiri diperjelas biar Ya, otentik. bukan Syam yang aslinya gitu. Tetapi terus terang saya suka dengan Syam yang sesungguhnya. Karena dengan Syam yang sesungguhnya sebenarnya dia punya potensi yang luar biasa. Ya, maka saya berharap untuk selanjutnya jadilah Syam yang sesungguhnya, Syam yang asli, bukan Syam yang bukan aslinya, gitu ya. Wis ngerti dhewe. Terus yang kedua, saya tertarik dengan judul puisi ini, Blas Blues Blas. Saya tidak tahu apa maksudnya. Artinya apa menurut Syam begitu, karena judul ini menurut saya menarik, Blas Blues Blas. Secara pribadi saya suka dengan judul ini, tetapi mungkin apakah ada makna ini Blas Blues Blas itu apa ya? Itu menunjukkan bahwa Syam itu ya ikilah sakarepku gitu, terserah mau dinilai seperti apa ya monggo gitu. Tapi saya ingin ada penjelasan dari Syam, Blas Blues Blas ini maksudnya apa gitu. Terima kasih pertanyaan Mbak Ana tentang Blas Blues Blas ini. Sebenarnya waktu saya nulis itu ya persoalan dunia ini, artinya di Indonesia ini yang juga kacau, balau, naik turun. Jadi susah senang, macam-macam yang juga banyak orang nyinyir dan sebagainya. Juga artinya hidupnya. Kemudian saya ambilkan sosok betapa muatan berat, naik nanjak kayak gitu. Itu jadi kadang bisa blas, bisa menjadi bahaya, blues. Akhirnya juga blas blues, naik turun. Itu saya gambarkan seperti kayak gitu. Artinya apakah itu ada maknanya? Enggak. Ya terkadang kita juga dalam dunia sehari-hari, saya itu juga ketipu, sering menjadi rajanya ditipu orang. Jadi itu saya gambarkan sebagai blas blues blas sak penake dhewe. Artinya ya seperti itu. Apakah dia tidak punya bayangan bahwa saya itu juga sedang susah, punya beban berat? Ya masih aja ditipu.
Tapi ya nggak apa-apa, mungkin jalannya juga begitu. Saya harus bagaimana merangkak lagi dari ketertipuan itu. Ya seperti kayak gitu. Artinya ada gambaran bahwa ini di proses waktu saya menulis puisi itu. Jadi saya melihat ada tanjakan seperti truk gitu ya, seperti truk naik turun, tapi nggak bisa. Sebuah tekad yang besar hanya itu toh. Resikonya adalah besar. Itu yang kemudian saya jadikan menjadi judul Blas Plus Blas, mantra Blas Plus Blas, artinya semangat atau tekad yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya kira keterangan saya hanya ini, mudah-mudahan bisa ketangkap. Terima kasih. Oke, mungkin ini ikon yang tidak apa istilahnya, jargon yang dilahirkan oleh Sam. Kalau kita ahai, asoy, amboy, mungkin blas bis blas itu mungkin apa ya, semacam seloroh gitu ya, semacam sesuatu yang dirasakan. Kalau dicari terminologi kata bahasanya, katanya mungkin harus dicari dulu Pak Faruk ini. Tapi ini kalimat ini kan bukan kalimat makna ya, lebih kalimat ungkap ya. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, sahabat-sahabat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, karena kita juga akan dibatasi waktu, kita masih ada acara satu sesi nanti ya, penyerahan piagam dari Mbak Rina kepada penampil. Saya kira saya tidak bijak kalau meneruskan diskusi ini cukup malam. Untuk itu akan saya akhiri. Terima kasih buat Pak Faruk yang tadi sudah menelpon, hampir tidak bisa hadir karena keadaan cuaca yang tidak baik menimbulkan listrik mati. Ternyata alhamdulillah malam ini Pak Faruk betul-betul demi Sam Chandra Mantik dia sampai diusahakan bisa hadir di sini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa pengorbanan Faruk. Terima kasih Pak Faruk. Kemudian kepada Sam, sukses buat Mas Sam. Tepuk tangan buat Mas Sam Chandra Mantik.